sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi Sang Guru sampai Dia datang. Pelajaran kedua, perjanjian Allah dengan kita. Selasa, 10 Januari, hormatilah Tuhan. Buku Amsal berbicara begitu banyak mengenai yang benar dan salah, sama seperti tentang kebijaksanaan dan kebodohan. Ketika seseorang membaca keseluruhan buku tersebut, dia akan melihat keuntungan-keuntungan dari hikmat dan melihat perangkap kebodohan. Bacalah Amsal 3 ayat 1-10. Janji-janji ajaib apakah yang diberikan di sini? Juga, apakah artinya hasil pertama dari semua penghasilanmu? Allah meminta kita untuk menjadikan Dia pertama dalam pengaturan segala kepemilikan kita, dan sebagai pertunjukan iman kita kepadanya yang menyediakan segala sesuatu untuk kita. Bahkan lebih dari ini, Dia mengatakan bahwa jika kita menjadikan Dia yang pertama, maka Dia akan memberkati apa yang sisanya. Bagi kita yang melakukan ini, menjadikan Dia yang pertama adalah tindakan iman, sebuah tindakan percaya, sebuah manifestasi percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dan tentu saja tidak bersandar pada pengertian Anda sendiri, atau yang penting teristimewa adalah karena sering terjadi sesuatu yang tidak dapat kita mengerti dan pahami. Tidak ada satu hal pun yang memacu kita lebih mempercayai Tuhan dan kasih-Nya daripada salib. Manakala Anda menyadari apa yang Yesus telah berikan kepada masing-masing kita, bukan hanya sebagai pencipta kita dan penopang kita, tetapi juga sebagai penebus kita, maka mengembalikan kepada Allah hasil pertama dari semua yang kita miliki adalah yang terkecil yang dapat kita lakukan. Tuhan bukan saja menuntut persepuluhan itu sebagai miliknya, tetapi Ia memberitahukan kepada kita bagaimana mengasingkan persepuluhan baginya. Ia berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan menggunakan harta kita untuk diri kita lebih dulu dan membawa pada Tuhan yang sisa. Karena kalau demikian, persepuluhan itu bukan lagi persepuluhan yang jujur. Biarlah bagian Tuhan itu lebih dulu diasingkan. Nasihat Penata Layanan halaman 81. Allah berkata bahwa jika kita mendahulukan Dia, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Akan tetapi hal ini tidak akan terjadi secara ajaib. Engkau tidak akan bangun pada satu hari dan mendapati bahwa lumbung-lumbung dan tempat penyimpananmu tiba-tiba penuh. Gantinya, Kitab Suci dipenuhi dengan prinsip-prinsip mengenai penata layanan yang baik, perencanaan yang teliti, dan tanggung jawab keuangan. Untuk mana kesetiaan pada pekerjaan yang Allah minta kita lakukan adalah tanggung jawab kita yang pertama dan yang terutama. Bagaimana kita belajar percaya kepada Allah dan janji-janjinya pada masa kesulitan keuangan, bahkan berusaha untuk setia, sementara lumbung-lumbung dan tempat penyimpanan kita tidak penuh? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Allah menciptakan dan bekerja dalam sistem. Dia telah merancang sistem tata surya, ekosistem, sistem pencernaan, sistem saraf, dan banyak lagi. Sistem persepuluhan digunakan oleh orang-orang Lewi dalam memelihara bait suci dan untuk menunjang mereka. Persamaan saat ini mungkin mereka yang mengabdikan hidup mereka untuk memberitakan Injil. Sistem persepuluhan Allah adalah cara yang dipilihnya untuk mendukung pelayanan, dan itu telah digunakan sepanjang sejarah keselamatan. Maka, mendukung pekerja-pekerja seperti itu dengan persepuluhan adalah dasar dan prinsip untuk pekerjaan Allah. Persepuluhan digunakan untuk tujuan tertentu dan harus tetap demikian. Perpuluhan diasingkan untuk suatu maksud khusus. Perpuluhan tidak boleh dianggap sebagai dana sosial, tetapi khusus diabdikan untuk membantu mereka yang membawa pekabaran Allah kepada dunia, dan tak boleh diselewengkan dari maksud ini. Counsels on Stewardship halaman 103. Allah meminta kita untuk menjadikan Dia pertama dalam pengaturan segala kepemilikan kita, dan sebagai petunjuk iman kita kepadanya yang menyediakan segala sesuatu untuk kita. Dan bahkan Dia mengatakan bahwa jika kita menjadikan Dia yang pertama, maka Dia akan memberkati apa yang sisanya. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari kita menghormati Tuhan. Mengapa kita melakukan demikian? Oleh karena Dia telah melakukan segala sesuatu bagi kita. Dia telah menciptakan dunia ini, Dia telah menyediakan setiap berkat-berkat bagi kita, Dia memberikan kehidupan kepada kita, bahkan Ia mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari kematian kekal. Oleh karena hal-hal yang luar biasa yang Tuhan selalu lakukan dalam kehidupan kita, maka kita harus menghormati Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus mengembalikan persepuluhan yang merupakan milik Tuhan.
Tuhan bukan saja menuntut persepuluhan itu sebagai miliknya, tetapi Ia memberitahukan kepada kita bagaimana mengasingkan persepuluhan baginya. Yang harus kita lakukan adalah muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini berarti bahwa kita tidak akan menggunakan harta kita lebih dahulu dan membawa kepada Tuhan yang sisa saja, tetapi kita harus mengasingkan apa yang menjadi milik Tuhan terlebih dahulu. Dia hanya meminta 1/10 dari setiap penghasilan kita. Dan yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, yang harus kita lakukan pertama kali adalah asingkan 1/10 bagian tersebut, karena itu merupakan milik Tuhan. Kembalikan itu kepada Tuhan. Dan ada berkat yang akan kita terus rasakan apabila kita mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Allah sumber berkat dan kelimpahan akan mengaruniakan berkat-berkat di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, ataupun apa saja yang kita lakukan, asalkan kita mendahulukan Tuhan, menghormati Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kitab suci dipenuhi dengan prinsip-prinsip mengenai penata layanan yang baik, perencanaan yang teliti, dan tanggung jawab keuangan. Untuk mana kesetiaan pada pekerjaan yang Allah minta kita lakukan adalah tanggung jawab kita yang pertama dan yang terutama. Mari kita memuliakan Tuhan dengan harta kita dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, dan kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus menghormati Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana saja kami berada, di dalam situasi apapun di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.